Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di pembelajaran jarak jauh PJJ kelas 4 SD Negeri Keputon 01. Hari ini anak-anak akan belajar matematika, yaitu tentang faktor bilangan. Apakah anak-anak sudah siap? Bagus. Anak-anak yang hebat selalu siap untuk belajar. Setelah mengikuti pembelajaran ini, diharapkan anak-anak dapat 1. Menjelaskan faktor suatu bilangan. 2. Mengidentifikasi faktor suatu bilangan. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa, memohon pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoalah dengan sikap yang baik. Lihatlah gambar ini. Ini adalah contoh sikap berdoa yang baik, yaitu mengangkat kedua tangan, menundukkan kepala, berdoa dengan khusyuk. Mari kita berdoa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Artinya, kami ridho bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, serta Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul. Ya Allah, tambahkanlah terhadapku ilmu, serta berikanlah aku pengertian yang baik. Ya. Semoga doa kita dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Setelah berdoa, mari kita berdiri tegak untuk memberi penghormatan kepada bendera merah putih, seperti yang dilakukan Jenderal Sudirman ini. Berdirilah dengan sikap sempurna, rapatkan tumitmu, kedua tangan lurus di samping badan, menggenggam. Ayo semuanya berdiri. Semuanya siap, gerak kepada bendera merah putih. Hormat, gerak, tegak, gerak. Bagus. Silahkan pulih duduk untuk melanjutkan belajar. Anak-anak, mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih? Lihatlah gambar ini. 2 orang teman kita ini sedang berada di Taman Makam Pahlawan, ya. Mereka sedang berziarah untuk mengenang jasa para pahlawan. Memberi hormat kepada bendera merupakan bentuk penghormatan terhadap jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur untuk mewujudkan Indonesia yang merdeka. Itulah salah satu alasan mengapa kita memberi hormat kepada bendera merah putih. Baiklah, mari kita mulai belajar. Ini adalah 11 apel miliknya Iban. 11 apel ini akan dibagikan kepada teman-temannya Iban. Sebelas apel ini akan dibagikan kepada Vicky dan Fabian. Vicky mendapatkan 5 apel, Fabian mendapatkan 5 apel. Jadi masih tersisa 1 apel. Ya, 11 dibagi 2 sama dengan 5 sisa 1, ya. Pembagian ini mempunyai sisa, yaitu 1 apel. Sekarang Iban akan membagikan 10 pensil ini kepada teman-temannya. Berapa kemungkinan teman-teman Iban yang akan mendapatkan pensil ini?
Kemungkinan yang pertama, 10 pensil IBAN akan dibagikan, akan diberikan kepada Fabian semuanya. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 pensil dibagikan kepada satu teman sama dengan 10 pensil. Satu teman mendapatkan 10 pensil. Kemungkinan yang kedua adalah 10 pensil akan dibagikan kepada Diana dan diberikan kepada Fabian. Diana mendapatkan 5 pensil. Fabian mendapatkan 5 pensil. Jadi 10 pensil dibagikan kepada 2 teman. Setiap teman mendapatkan 5 pensil. 10 dibagi 2 sama dengan 5. Kemungkinan yang ketiga adalah Iban akan membagikan pensilnya kepada 5 temannya, yaitu Miftah mendapatkan 2 pensil, Diana mendapatkan 2 pensil, Fabian mendapatkan 2 pensil, Alicia mendapatkan 2 pensil, dan Vicky mendapatkan 2 pensil. Jadi 10 pensil dibagikan kepada 5 teman, setiap teman mendapatkan 2 pensil. 10 dibagi 5 sama dengan 2. Nah, ini yang kita pelajari hari ini ya. Jadi tabel ini ada bilangan 10. 10 dibagi 1 sama dengan 10. 10 dibagi 2 sama dengan 5. 10 dibagi 5 sama dengan 2. 10 dibagi 10 sama dengan 1 ya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Faktor bilangan 10 adalah 1, 2, 5, dan 10 ya. Bilangan yang dapat membagi habis bilangan 10 yaitu 1, 2, 5, dan 10. Mari kita lanjutkan. Atifa akan membagikan 12 donat kepada teman-temannya. Berapa kemungkinan teman-teman Atifa yang akan mendapatkan donat ini? Kemungkinan yang pertama adalah 12 donat akan dia berikan kepada Erin semuanya ya. Kemungkinan yang kedua, 12 donat akan dibagikan kepada Erin dan Velita. Erin mendapatkan 6 donat, Velita mendapatkan 6 donat. Maka 12 dibagi 2 sama dengan 6. Kemungkinan yang ketiga, donat akan diberikan kepada Erin, Velita, dan Afif. Erin mendapatkan 4 donat, Velita mendapatkan 4 donat, dan Afif mendapatkan 4 donat. 12 dibagi 3
sama dengan 4. 12 donat dibagi kepada 3 teman, setiap teman mendapatkan 4 donat. Kemungkinan yang keempat, donat akan diberikan kepada Erin, kemudian kepada Verita, kemudian kepada Afif, kemudian kepada Fabian, ya. Masing-masing teman ini mendapatkan 3 donat. Maka 12 donat dibagi 4 teman, setiap teman mendapatkan 3 donat. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Kemungkinan yang kelima, Iban akan membagikan donat kepada 6 temannya, ya. Erin mendapatkan 2 donat, Velita 2 donat, Miftah 2 donat, Afif 2 donat, Iban 2 donat, dan Vicky 2 donat. Maka 12 donat dibagikan kepada 6 teman, setiap teman mendapatkan 2 donat. 12 dibagi 6 sama dengan 2. Kemungkinan yang keenam, Iban akan membagikan donatnya kepada 12 temannya, ya. Kepada Erin 1 donat, Velita 1 donat, Miftah 1 donat, Diana 1 donat, Alicia 1 donat, Rifki 1 donat, Afif 1 donat, Iban 1 donat, Vicky 1 donat, Dinda 1 donat, Alif 1 donat, Hadik 1 donat. 12 donat dibagikan kepada 12 teman, setiap teman mendapatkan 1 donat. Nah, faktor bilangan, ya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan, ya. Ini ada bilangan 12 dibagi 1 sama dengan 12. 12 dibagi 2 sama dengan 6. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 12 dibagi 4 sama dengan 3. 12 dibagi 6 sama dengan 2. 12 dibagi 12 sama dengan 1. Jadi faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12, ya. Bagaimana belajar faktor bilangan ini? Mudah kan? Bagus. Selanjutnya adalah latihan mencari faktor bilangan. Ada bilangan 6, ya. Berapakah faktor bilangan 6 itu? Ayo, siapa yang tahu? Ini dia jawabannya, ya. Faktor adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan, ya. 6 dibagi 1 sama dengan 6. 6 dibagi 2 sama dengan 3. 6 dibagi 3 sama dengan 2. 6 dibagi 6 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 6 sama dengan 1, 2, 3, dan 6. Ya. Latihan mencari faktor bilangan 15. Berapakah faktor bilangan 15 itu? Ini dia jawabannya, ya. 15 dibagi 1 sama dengan 15. 15 dibagi 3, ya, sama dengan 5. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 15
sama dengan 1 ya. 15 dibagi 2 bisa ya berapa? 7, tapi masih ada sisa 1 ya. Faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang membagi habis, tidak ada sisanya suatu bilangan ya. Maka faktor bilangan 15 adalah 1, 3, 5, dan 15. Mari kita lanjutkan ya. Latihan mencari faktor bilangan 18. Ini dia jawabannya ya. 18 dibagi 1 sama dengan 18. 18 dibagi 2 sama dengan 9. 18 dibagi 3 sama dengan 6. 18 dibagi 6 sama dengan 3. 18 dibagi 9 sama dengan 2. 18 dibagi 18 sama dengan 1. Maka faktor bilangan 18 adalah 1, 2, 3, 6, 9, dan 18 ya. Nah, selanjutnya adalah tugas mandiri ya. Tentukan faktor bilangan 20 dan 24 ya. Buatlah tabel seperti ini di buku tulismu ya. Kemudian tentukan faktor bilangan 20 dan faktor bilangan 24 ya. Faktor adalah bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan. Jika tugas ini sudah selesai, segera kirimkan ke WA Pak Guru. Pak Guru menunggu tugas yang sudah kalian kerjakan. Semangat ya. Bagus. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini anak-anak sudah dapat belajar dengan baik, dan kesimpulan pembelajarannya adalah faktor bilangan adalah bilangan-bilangan yang dapat membagi habis suatu bilangan ya. Membagi habis itu artinya tidak bersisa, tidak ada sisanya. Faktor bilangan 10 adalah 1, 2, 5, dan 10. Faktor bilangan 12 adalah 1, 2, 3, 4, 6, dan 12 ya. Setiap bilangan mempunyai faktor yang berbeda-beda ya. Itu adalah kesimpulannya. Sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dan tetap belajar di rumah ya. Dan tetap patuhi protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir, menjaga jarak 1,5 meter, menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.